Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema tugas dan tanggung jawab suami Kristen. Bacaan Alkitab Kejadian 2 ayat 7-15 dan sebagai nats introitus 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Kiranya Bapak Ibu bisa membaca kedua bagian bacaan Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa Allah menempatkan seorang laki-laki sebagai suami dalam sebuah keluarga? Apakah sekadar sebagai pencari nafkah, ataukah hanya sebagai pemimpin secara formal? Ataukah ada tanggung jawab yang jauh lebih dalam, lebih rohani, dan lebih kekal daripada itu semua? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat kondisi banyak keluarga pada masa kini. Ada banyak suami yang merasa sudah menjalankan tugasnya hanya dengan bekerja dan membawa pulang uang. Namun di sisi lain, tidak sedikit keluarga yang tetap mengalami kekosongan secara emosional, secara spiritual, bahkan moral, meskipun kebutuhan materi tercukupi. Disinilah firman Tuhan mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Di Kejadian 2 ayat 7-15, kita melihat bagaimana Allah membentuk manusia pertama dan menempatkannya dalam Taman Eden. Sementara dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, kita menemukan prinsip tanggung jawab yang sangat jelas. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dua bagian firman ini, saudara, bukan hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi tentang panggilan hidup, tanggung jawab, dan keteladanan seorang pria yang dipanggil menjadi seorang suami Kristen. Untuk memahami lebih jauh, saudara, ada beberapa hal yang harus kita dalami bersama. Pertama, suami Kristen adalah pribadi yang diciptakan dan dipercaya oleh Allah. Kejadian 2 ayat 7-15. Firman Tuhan dalam perikop ini, saudara, menjelaskan bahwa manusia dibentuk dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia berasal dari Allah sendiri. Dengan kata lain, seorang suami bukanlah kebetulan biologis, melainkan hasil rancangan ilahi. Lebih jauh lagi, saudara, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 15 dari Kejadian pasal 2. Dua kata penting muncul di sini, saudara. Mengusahakan dan memelihara. Ini bukan hanya pekerjaan fisik, saudara, tetapi juga tanggung jawab moral dan rohani. Seorang suami Kristen dipanggil untuk pertama, mengusahakan, bekerja, mengembangkan potensi, dan tentu saja bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Tetapi yang kedua, saudara, memelihara, menjaga, melindungi, dan merawat apa yang telah dipercayakan Allah, termasuk istri dan anak-anak. Artinya, seorang suami bukan hanya mencari nafkah, tetapi penjaga kehidupan keluarga secara menyeluruh. Kemudian, saudara, hal kedua yang harus kita mengerti adalah tanggung jawab suami dalam etika kerja Kristen. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Rasul Paulus menegaskan prinsip yang sangat jelas. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat ini tidak berbicara tentang ketidakmampuan, saudara, tetapi tentang kemauan.
dalam konteks suami Kristen, ayat ini menegaskan bahwa kerja adalah bagian dari panggilan rohani, bukan sekadar aktivitas ekonomi. Seorang suami dipanggil untuk memiliki etos kerja yang bertanggung jawab, disiplin, dan tentu saja jujur. Namun demikian, makna ayat ini tidak berhenti pada bekerja secara fisik, tapi ada beberapa prinsip yang harus kita renungkan bersama. Pertama, kerja adalah bentuk ibadah. Kedua, kemalasan merusak martabat panggilan seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab tidak bisa dialihkan kepada orang lain secara terus-menerus. Seorang suami yang malas bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga melemahkan struktur keluarga yang Allah percayakan kepadanya. Kemudian saudara, bagian ketiga yang harus kita mengerti adalah tentang tugas suami Kristen. Paling tidak saudara, yang menjadi tugasnya adalah dia pemimpin, dia pelindung, dan pemberi arah. Dari kedua bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat merumuskan tugas utama dari suami Kristen, yaitu ada 3 tugas utama. Pertama, pemimpin yang melayani. Kepemimpinan dalam Alkitab bukanlah dominasi saudara, melainkan pelayanan. Suami dipanggil untuk memimpin keluarga dengan kasih, bukan dengan kekuasaan. Tugas kedua adalah pelindung yang bertanggung jawab. Seperti Adam yang ditempatkan untuk menjaga taman, suami dipanggil untuk melindungi keluarganya dari bahaya rohani, bahaya moral, tapi juga bahaya sosial. Ketiga, pemberi arah rohani. Suami bukan hanya kepala secara struktural, saudara, tetapi juga imam dalam keluarga yang membimbing istri dan anak-anak untuk mengenal Tuhan. Kemudian saudara, di bagian yang keempat, mari kita lihat bersama ilustrasinya tentang tukang kebun dan tukang taman yang dipercayakan. Bayangkan seorang tukang kebun yang dipercayakan sebuah taman indah oleh pemiliknya. Taman itu penuh dengan tanaman berharga, bunga yang indah, dan pohon yang menghasilkan buah. Pemilik taman hanya memberi satu pesan: rawatlah taman ini dengan baik. Jika tukang kebun itu rajin, ia akan menyiram, membersihkan, dan menjaga taman tersebut dari hama. Namun jika ia lalai, taman itu akan menjadi liar, rusak, dan tidak lagi indah. Demikianlah suami Kristen, saudara. Istri dan keluarga adalah taman yang dipercayakan Allah. Suami bukan pemilik, melainkan pengelola yang bertanggung jawab kepada sang pemilik, yaitu Allah sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita merawat taman itu dengan sungguh-sungguh, atau justru membiarkannya rusak karena kelalaian kita? Dan poin yang kelima, saudara, yang harus kita renungkan adalah mengenai tantangan masa kini bagi seorang suami Kristen. Di zaman modern ini, saudara, tantangan bagi suami semakin kompleks. Godaan untuk menjadi pasif dalam keluarga, ketergantungan emosional dan spiritual pada istri, atau tekanan ekonomi yang membuat fokus hanya pada materi, atau bisa juga kurangnya waktu untuk keluarga dan tentu saja Tuhan. Apa akibatnya, saudara? Banyak suami hadir secara fisik, tetapi absen secara emosional dan rohani. Karena itu firman Tuhan ini memanggil suami untuk kembali kepada desain awal dari Allah. Bekerja dengan setia, memimpin dengan kasih, dan memelihara keluarga dengan tanggung jawab.
Kemudian saudara, yang terakhir, poin ke-6 adalah panggilan untuk kembali kepada rancangan Allah. Saudara, menjadi suami Kristen bukanlah sekadar status, tetapi panggilan ilahi. Allah tidak memanggil suami untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi setia. Kesetiaan itu terlihat dalam kesetiaan dalam bekerja, kesetiaan dalam memimpin keluarga, kesetiaan dalam menjaga kekudusan hidup, dan kesetiaan dalam membangun relasi dengan Tuhan. Seorang suami yang takut akan Tuhan akan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi gerejanya, dan tentunya bagi masyarakat. Pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menutup perenungan firman ini dengan pertanyaan reflektif. Kita kembali kepada pertanyaan awal. Apakah kita hanya menjadi suami secara nama atau suami menurut rancangan Allah? Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab yang dipercayakan. 2 Tesalonika 3 ayat 10 menegaskan bahwa tanggung jawab itu harus dijalankan dengan kerja yang setia. Karena itu kiranya setiap suami Kristen dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, pekerja yang setia, pelindung yang bijaksana, dan imam yang setia bagi keluarganya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.